Oke, ini untuk update-nya udah selesai. Jadi kemarin diminta untuk mengimplementasikan MPC ke dalam web aplikasi yang udah dibangun. Jadi MPC itu kurang lebih merupakan flow di Laravel. MPC itu kan singkatan dari model view control, di mana dalam proses mengelola request itu ada 3 tahapan. Pertama itu menangkap, ada beberapa tahapan. Pertama itu menangkap request, kemudian setelah request ditangkap dia disalurkan ke control. Nah, control ini dia melakukan pengolahan data. Dari control ini biasanya dilakukan pengolahan data ke dalam model. Nah, di dalam model ini dia langsung melakukan pengolahan, atau nggak langsung, nggak di dalam sih sebenarnya. Dari model ini dia langsung berinteraksi dengan database. Jadi control, model, database, kembali lagi ke control, kemudian langsung ke view. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk flow transfer datanya. Dan setelah saya lihat dari kode yang ada di website sebelumnya, dia ini udah menerapkan uh, sebagian besar MPC, hanya saja dia belum masuk ke bagian modeling. Jadi database-nya itu dia belum punya model yang cukup. Jadi dia seperti ini. Jadi setelah dia masuk ke control, nah di control itu dia langsung mengakses database. Sebenarnya bisa itu dilakukan, cuma itu nggak memenuhi, mungkin nggak memenuhi syarat MPC. Jadi setelah saya lihat kode, jadi saya juga mungkin nggak terlalu yakin ya problem MPC-nya di mana menurut uh, menurut menurut target dosen ya mungkin. Tapi menurut saya mungkin kurangnya itu ada di modelingnya. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, dia ada flow-nya. Jadi kan setelah di request dia bakalan ke control, setelah di control dia bakal diolah di model. Jadi kan model ini kan dia bakal interaksi ke database. Jadi yang berinteraksi ke database itu bukan control secara langsung, melainkan data modelnya. Jadi kan setiap table itu seharusnya mempunyai data modelnya sendiri. Setelah itu baru dari model dia bakal berinteraksi dengan database. Seperti kita mungkin bisa kalau kita seandainya pengen mencari data, jadi kita gunain data model untuk memfilter data tersebut. Dan setelah kita dapat data, diolah lagi oleh control. Setelah itu baru kita kembalikan ke view. Nah, di view dia bakal ditampilin data tersebut, bakal kita tampilin. Jadi seperti itu untuk flow-nya. Oke, di sini saya bakal tunjukin nih contoh dari model. Jadi di sini kan kita udah punya control. Nah, di sini ini file control. Mungkin saya bakal mulai dari root ya. Dari root, sebelumnya di root. Jadi di sini kan untuk contoh sederhana tuh mungkin di halaman profile. Mana profile? Nah, di sini. Ini kan root ya, root profile. Nah, begitu user mengakses root profile, dia nantinya bakal dikembalikan, dia bakal diteruskan ke home control seperti ini. Jadi kan dari profile dia bakal diteruskan ke home control. Nah, di sini kan kita juga punya data fungsi yang bakal dipanggil nantinya. Oke, dia dikembalikan ke home control untuk fungsi profile. Jadinya kan di home control itu kan punya fungsi profile, ada fungsi profile. Nah, fungsi itu yang bakal dipanggil nantinya. Jadi di sini saya di home control, ya saya bakal coba cari fungsi profile. Nah, jadi dia nanti bakal diteruskan ke sini requestnya. Nah, di sini kan kita lakukan pengecekan data terlebih dahulu, kemudian kita get data sesi, dan lalu kita, nah di sini letak modelnya. Jadi sebelumnya itu untuk kode awal dia itu menggunakan database. Jadi dia seperti ini. Jadi dia bakal get db, get access user secara langsung. Dia bakal get user di sini.
Jadi sebelumnya dia seperti ini. Jadi dia langsung akses DB buat mendapatkan data pengguna. Jadi itu namanya dia langsung mengakses DB. Sementara kalau untuk mekanisme modeling, dia diharuskan untuk menggunakan model untuk mendapatkan data yang diinginkan. Jadi untuk mendapatkan data pengguna, dia mesti gunain model user untuk mendapatkan data pengguna yang sesuai dengan ID-nya. Jadi seperti itu. Dan untuk menggunakan model kita mesti meload data model terlebih dahulu dan lain-lain. Jadi setiap fungsi udah saya rubah menggunakan model. Jadi seperti ini udah gunain model, kita juga udah gunain model di sini. Jadi ini udah dirubah ke mekanisme model untuk kodenya. Dan model di sini seperti yang dilihat, saya udah ada bikin beberapa model. Ada admin, daftar ulang, pembayaran, pendaftaran, PPDB, tanggal ujian, dan user. Dan mungkin sekarang saya bakal coba untuk jalanin aplikasi. Jadi di sini setelah diimplementasikan metode modeling untuk mengakses database, maka saya akan memastikan kalau seharusnya dia nggak bakal adanya error seperti itu. Laravel. Oke, jadi di sini saya udah berhasil login ya. Di sini kita bisa mengakses menu seperti biasa, seperti sebelumnya. Cuma ya seperti yang saya bilang tadi, cara berinteraksi dengan database-nya udah berbeda. Dia udah menggunakan mekanisme modeling. Oke, di sini kita udah working. Di sini kita bisa ke daftar sekolah dan lain-lain. Ini udah working. Untuk profile ini juga nih. Oh ya, internet. Oke, ini kenapa dia seperti ini, karena untuk webnya dia bakal menggunakan online library. Di sini dia gunain ya ini Tailwind ya. Tapi di sini saya nggak aktifkan internet, jadi otomatis kita gagal mengget data Tailwind. Jadinya seperti ini untuk tampilannya seperti ini. Tapi kalau internetnya hidup, otomatis dia bakal seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi di sini untuk halaman user ini udah working ya, nggak ada error. Dan di halaman admin saya bakal coba login di sini dan oke, sorry, invalid credential. Nah di sini, oke, kita udah berhasil login ya. Jadi tadinya itu proses loginnya udah menerapkan ini ya, menerapkan oke, di sini ya. Di sini kan kita gunain login admin check. Nah, di sini kan kita udah terapin model admin seperti itu. Oke, untuk di daftar ulang, jadi kan sebelumnya itu daftar ulangnya juga error ya. Sorry, servernya ini sering mati ya. Jadi di daftar ulang dia sebelumnya error dan ini udah saya perbaikin. Jadi di sini ada kita cuma bisa melakukan pengecekan. Data ini kan diinput oleh user yang memenuhi syarat. Jadi di sini kita bisa cek detail dan data yang bakal ditampilkan seperti ini, seperti mendaftar ke berapa, data siswanya, namanya, nomor ujian, dan berkas yang disertakan seperti itu. Kemudian di data PDB di sini juga kita bisa nambah data, edit, lihat daftar pesertanya seperti itu. Kita bisa lihat daftar peserta, kita bisa edit data status dan lain-lain. Kemudian di user juga kita bisa lihat data user yang terdaftar. Kemudian di set tanggal ujian juga kita bisa menghapus. Kita juga bisa mengedit data ujian dan lain-lain. Oke, ini servernya ini suka mati-mati sendiri bos. Di admin dan lain-lain. Jadi untuk webnya ini udah jalan dengan normal ya.
setelah pengimplementasian modeling. Dan di bagian ada satu pertanyaan nih untuk di bagian data PPDB. Di bagian peserta ini setelah saya coba buat tes ini dia malah error ya, ada nih error, tapi saya nggak tahu nih untuk tanda terima ini. Nah di sini ya, di bagian tanda terima ini dia error nih, dia nggak ada view not found. Jadi kan kita belum mendefinisikan view untuk tanda terima ini seperti apa. Jadi di sini kan saya juga nggak tahu nih fungsi dari tanda terima ini maksudnya apa. Jadi kan kalau seandainya saya tahu mungkin saya bisa bantu fix, tapi di sini saya nggak tahu fungsi dari tanda terima itu seperti apa. Oke, terima kasih, mungkin segitu aja untuk penjelasan detail dari update-nya.